Assalamualaikum teman-teman. Ya, lagi dan lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, lagi-lagi teman-teman. Oknum-oknum daripada mereka ini yang ngaku aswaja. Ya, si paling aswaja. Ya, oknum. Yang membuat kita ini geleng-geleng kepala teman-teman. Bahkan hal ini ya tidak hanya membuat ya umat Islam itu saja terheran-heran. Ya, dari teman-teman kita, saudara yang lain kita di luar dari Islam, orang non-Muslim, itu juga sampai terheran-heran teman-teman. Ya bagaimana tidak? Sebuah acara pengajian akbar, takbik akbar, sebuah kegiatan keagamaan, itu dibuka dengan musik DJ-DJ-an. Subhanallah. Ya bahkan ya, tidak tanggung-tanggung teman-teman. Orang yang membawa ke musik DJ itu menyuruh semua jamaahnya untuk bergoyang. Ya. Sebuah acara pengajian akbar, kegiatan keagamaan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu diajak untuk bergoyang, teman-teman. Kejadian ini ya terjadi di sebuah acara pengajian akbar ya, Gus Ikdam, dan ini lagi-lagi viral, teman-teman, ya. Pengajian akbar Gus Ikdam di daerah Pacitan. Dan tentu ya, setiap kita pasti sudah ada yang mengenal ya, sudah minimal mengetahui siapa itu Gus Ikdam. Ya. Dan seperti ini videonya, teman-teman. Juga ada Zainal Kola, ada Gundul. Yo, iya kae. Yo, sana katanya, ya. Pendekar binatang. Weh. Coba lihat, teman-teman ya. Waduh. Tuh. Tangannya di atas yang tinggi dong. Tuh, coba kita teman-teman lihat ya. Ini kelihatan ya. Pengajian akbar, dan tentu ini foto siapa ya, kita sudah pasti mengenalnya. Ya, ini adalah kalau saya juga kuat, ini adalah Gus Ikdam, teman-teman. Ya. Digoyang semuanya. Digoyang semuanya, teman-teman. Ya, sebuah acara tablik akbar, ya, jamaahnya disuruh untuk bergoyang semuanya. Tuh musiknya, kedengaran kan teman-teman? Ya. Mohon maaf ya, saya tidak akan memutar ya terlalu lama musiknya karena tentu hal itu sangat mengganggu bagi kita ya. Mana tangannya dong? Tuh, ya, kayak gini-gini teman. Ya, ayo semuanya coba. Ya, di sebuah acara keagamaan yang notabene-nya itu adalah tablik akbar, ya, pengajian akbar Gus Ikdam. Ya, dibuka dengan ya musik DJ-DJ-an. Ya. Yang kompak sana mana? Yang kompak sana mana katanya. Penonton pun ya seperti ini. Innalillah, kasihan umat. Lebih keras dong. Oh, lebih keras katanya. Ya, lebih bergoyang dong. Ya Allah ya Rabb. Lebih keras mana suaranya Pacitan? Oh, Pacitan kan teman-teman. Ya. Luar biasa. Perempuan laki-laki campur baur, teman-teman ya. Sekarang coba kita membaca ya faktanya lebih jauh. Di mana artikel ini saya dapatkan beritanya itu di sini teman-teman. Jadi beritanya teman-teman ya di inews.id. Ya, viral video pengajian akbar Gus Ikdam dibuka dengan musik DJ. Ya, ini faktanya. Kita coba baca teman-teman ya. Ini nampak ya, kelihatan sekali Gus Ikdam mengenakan ya atau headset lah. Ini viral di media sosial pengajian akbar Gus Ikdam di Pacitan dibuka dengan musik DJ. Kejadian ini pun menyita perhatian publik di jagat maya. Berdasarkan penelusuran inews.id di kanal YouTube pemerintah Kabupaten Pacitan, momen musik DJ membuka pengajian akbar Gus Ikdam ada di menit ke-32:47. Ya, di situ ada seorang pria ya bahkan meminta masyarakat yang hadir untuk mengangkat tangan ya seiring musik DJ bermain. Ya, subhanallah. Yang seharusnya menjadi sebuah ya guru, panutan yang baik untuk umat, untuk santri-santrinya, ternyata malah melakukan seperti ini. Dan saya pastikan teman-teman, orang-orang modelan-modelan seperti ini ya itu bukan datang dari mereka-mereka yang disebut sebagai Wahabi. Saya pastikan itu. Ya bukan datang dari Wahabi. Ya. Coba pengajian akbar, tablik akbar, yang notabene sudah sebuah ya kegiatan majelis ilmu yang harusnya itu ya diadakan, dilangsungkan dengan secara khidmat, ya penuh khusyuk. Ya, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu itu kan adalah kita ini menuntut ilmu. Ya mengingat Allah, mengingat akhirat. Pertanyaannya, kalau majelis ilmu, kajian akbar, dibuka dengan musik DJ, apa yang akan kita dapat, teman-teman? Tidak cukup sampai di situ kalau kita juga melihat pondok pesantren mereka. Ya coba, apa yang mereka ajarkan dengan anak santri mereka? Ya kurang lebih juga tidak jauh beda, teman-teman. Ya, santri-santrinya diajar seperti ini. Coba. Di dunia pondok pesantren, teman-teman. Ya, entah di pondok pesantren mana ini, ya. Tetapi satu yang bisa saya pastikan, ini bukan dari ya Wahabi, teman-teman. Ini bukan bagian dari pondok pesantren yang dikelola oleh orang-orang Wahabi, ya. Coba.
Menjadi apa generasi kita? Menjadi apa generasi kita, anak-anak kita kalau diajar di pondok pesantren seperti ini? Ya. Ya ini oknum ya, tentu oknum daripada pengelola pondok pesantren. Tidak semua pondok pesantren ya, mengajarkan hal seperti ini santrinya, teman-teman. Ya itu tadi teman-teman. Ya itu bagian dari sedikit loh. Sedikit daripada fenomena yang bisa kita saksikan bagaimana ya dunia pondok pesantren. Ya, tidak semua ya, tetapi ini hanya sebagian. Ya, artinya oknum pengelolanya. Dan tentu ya teman-teman, berulang kali saya katakan, hal seperti ini itu tidak akan kalian dapatkan di mereka-mereka ini yang disebut sebagai Wahabi. Ya, tidak teman-teman. Justru hal-hal seperti ini ya, keadaan seperti ini, pondok pesantren seperti ini, justru kita dapati dari mereka-mereka ya, oknum-oknum yang mereka itu mengatakan dirinya itu sebagai aswaja, si paling ahlu sunnah wal jamaah. Coba mau jadi apa generasi kita kalau seperti ini? Mulai dari gurunya yang seperti itu, membuka acara pengajian akbar, ya dibuka dengan musik diji-dijian. Ya kemudian santrinya di dunia pondok pesantrennya seperti ini. Ya kemudian apa lagi? Ya gurunya juga tidak kurang-kurang lagi. Ya oknum daripada ya mereka ini aswaja teman-teman. Tentunya oknum kembali. Ya Gus Miftah coba lihat. Kalau kita berbicara tentang hal seperti ini, Gus Miftah coba lihat. Ya bagaimana Gus Miftah itu dalam hal ya menyebarkan dakwah agama. Katanya dakwah agama. Tetapi justru malah yang seperti ini kita dapati. Kan aku dugem. Duduk gemetar. Duduk gemetar. Ya, bisa kita saksikan laki perempuan campur baur, teman-teman. Ya, dan posisinya juga dekat gitu. Kok gemetar apane atine gob. Tuh. Mosok yo teh lho. Astagfirullah. Coba teman-teman. Ya. Nah, kalau bicara tentang ini, ya Gus Miftah yang tentu kita tahu beliau ya dari kelompok mana? Ya, tentu bukan dari Wahabi, teman-teman. Ya, tidak usah saya sebutkan dari mana. Kalian pasti sudah paham. Ini dari mana? Ya, dari kelompok mana? Coba. Ceramahnya seakan-akan selalu menggiring pikiran kita ini traveling. Ya, selalu mengarah seakan-akan selalu mengarah ke hal-hal ya, hal-hal yang coba. Ini kan sekarang sarkem menjadi dugem, dunia gemar mengaji. Istilahnya, ya. Dunia gemar mengaji disingkat menjadi dugem. Ya, hal positif tetapi singkatannya ya hal negatif. Pokoknya sukanya metal, melu tahlilan. Oke. Apalagi? Orang kok metal yang kedua, gatal lah. Astagfirullah. Apa ini? Ya, kalau hal seperti ini gurunya, apa yang kita mau ambil? Ya, ilmu agama yang bagaimana kita mau ambil? Dan terus kalau ada orang yang berusaha meluruskan hal ini, ya yang mengatakan bahwa perbuatan ini tidak benar, ya tidak dibenarkan dalam syariat ataupun agama, kemudian mencoba untuk meluruskannya, ya menegurnya, dikatakan apa? Ya dijuluki sebagai Wahabi, diberi lakop-lakop Wahabi lah dan lain sebagainya, intoleransi lah dan lain sebagainya. Ya subhanallah. Ya bahkan tidak hanya membuat umat Islam itu terheran-heran, umat yang di luar dari Muslim pun ya. Di luar dari umat Islam pun ini juga terheran-heran melihat seperti ini teman-teman. Kalau boleh jujur ya, ada teman saya orang dari non Muslim itu terheran-heran, dia sampai geleng-geleng kepala, ini kok apa, kok begini gitu loh. Saya sebagai seorang Muslim ya Allah, tentu saya tidak bisa apa ya, kalian pasti sudah merasakan apa yang saya rasakan ketika ada saudara kita, saudara sebangsa kita ya di luar agama kita, yang mereka mempertanyakan tentang kelakuan-kelakuan daripada ya oknum-oknum ya saudara kita yang sangat kreatif dalam beragama ya, dalam beribadah ya. Harus saya katakan kreatif karena mereka itu ya seakan-akan merasa lebih pintar daripada Rasulullah SAW ya. Seakan-akan mereka itu ya paling paham ya tentang bagaimana metode dakwah yang efektif. Ya, sampai-sampai dakwah ya pengajian itu dibarengi dengan musik-musik DJ. Sampai-sampai ceramah agama itu diselingi dengan ya hal-hal yang selalu mengarahkan pikiran kita ya, selalu mengarahkan pikiran kita itu kepada hal-hal yang berbau cap. Ya, ini kan kreatif teman-teman. Ya, kreatif. Kreatif tanpa batas bahkan kalau saya rasa. Coba. Hal yang hak, ya kebenaran, ya dicampur adukan dengan kebatilan. Ya, pertanyaannya teman-teman lagi-lagi ya, kalau kita menghadiri kajian seperti ini, apa yang kita dapat? Ya, tujuan kita itu ngaji untuk apa? Tentu kita ini hanya untuk menuntut ilmu. Bagaimana kita ini bisa lebih ya dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga output dari semua itu kita ini bisa lebih mudah ya menjauhi ya segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan melakukan perbuatan-perbuatan yang memang mendatangkan pahala. Ya tujuan kita ngaji kan seperti itu.
Ya, agar kita ini bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang subhat, ya, meragukan, yang mana yang benar. Kan tujuan kita ngaji seperti itu. Tetapi kalau pada saat kita ngajinya saja dicampur adukan antara yang hak dan yang batil, ya gimana ini? Coba. Ya. Orang non-muslim saja pun melihat seperti ini, pengajian akbar, kegiatan agama dibuka dengan musik DJ-DJ-an seperti itu. Mereka itu terheran-heran, geleng-geleng kepala, teman-teman. Tujuannya sebenarnya ini untuk melakukan seperti ini itu apa? Kalau toh mungkin tujuan kita, ya, kalau toh misalkan pihak panitia mengadakan seperti ini untuk menggait atau mengundang audiens lebih banyak, jamaah lebih banyak, ya, karena kita beranggapan kecenderungan mereka, ya, secara, ya, mungkin secara umum ada sebagian besar orang menyukai yang seperti ini. Hal itu tidak lantas menjadi sebuah alasan pembenaran terhadap apa yang kita lakukan. Ya, sebab kalau hal seperti ini, teman-teman, ya, membuka pengajian akbar, ya, pengajian akbar dengan musik-musik DJ, itu sama saja kita ini mencampur aduk antara yang hak dan yang batil. Pengajian akbar itu positif, tablik akbar itu positif, bernilai ibadah. Sedangkan dengar-dengar musik DJ bahkan sampai berjoget-joget, ya, saya tidak perlu menjawab atau menjelaskan kepada kalian tentang hal ini. Tentu kalian pasti sudah paham kalau yang namanya berjoget-joget, ya, pada saat itu apakah kita mengingat Allah atau tidak. Ya. Jadi di sini poinnya, teman-teman. Dan disinilah yang membuat, ya, umat Islam ini, ya, sebagian besar ini, ya, merasa geleng-geleng kepala. Dan memang, ya, selalu saja ada hal-hal yang dilakukan daripada oknum-oknum aswaja ini, teman-teman. Ya, saya harus katakan oknum karena bagaimanapun yang melakukan ini adalah oknum yang menyebut diri mereka itu sebagai seorang yang si paling ahlus sunnah wal jamaah. Kami tidak perlu menjelaskan apa itu hukum musik. Yang saya tanyakan kepada Anda, ketika mendengar musik, apa yang Anda ingat? Apakah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Musik DJ itu tadi loh, coba. Apakah ketika Anda mendengar musik DJ itu, apakah itu membuat Anda itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kematian, atau justru terhanyut ke dalam suasana itu sampai kita bergoyang? Dari situ saja itu kita bisa nilai bahwa kalau pengajian diiringi dengan musik DJ itu jadinya seperti apa. Ya. Maka jangan salahkan ketika ada umat Islam, ya, yang mengkritisi akan hal ini, teman-teman. Ya, semoga, ya, orang-orang yang mereka ini diberi amanah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka ini menjuluki dirinya sebagai seorang gus-gus, ya, atau siapapun itu, ulama ataupun kiai, ya, tolong, ya, jaga amanah itu dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sesatkan umat, ya, semakin jauh.